Persebaya Surabaya masih berburu striker asing. Yang bikin wow, kali ini penyerang yang dibidik mantan pemain Inter Milan, klub elit Serie A Liga Italia. Namun yang bikin terkejut, penampilannya akhir-akhir ini kurang meyakinkan. Pendukung Persebaya atau bonek pun meragukannya. Lantas, siapa striker tersebut? Kabar yang beredar, striker itu berasal dari Belanda. Namanya Luc Castaignos. Kabar terbaru, Persebaya sedang melakukan negosiasi dengan striker asal Belanda yang pernah bermain di Inter Milan. Sebut akun @beritapersebaya di laman Instagramnya, Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022. Dilihat dari jejaknya di Transfermarkt dan Soccerway, Luc Castaignos saat ini bermain di OFI Crete FC, klub Liga Yunani. Disebutkan bahwa Persebaya baru negosiasi awal dengan pihak Luc Castaignos. Negosiasi ini memang masih sebatas penawaran awal. Meski begitu, jajaran pelatih cocok dengan gaya permainan pemain bersangkutan. Lanjut akun yang memiliki 103.000 follower ini. Akun @serdadumerahputih_1945 juga mengungkapkan hal senada. Striker incaran Persebaya kali ini juga dari Belanda, ungkap akun tersebut yang mengunggah foto pelatih Persebaya Aji Santoso dan Usten Nawawi. Luc Castaignos merupakan mantan pemain internasional Belanda. Ia lahir di Sitem pada tanggal 27 September tahun 1992, usia 29 tahun. Castaignos memulai karir juniornya di klub Excelsior, Spartaan dan Feyenoord. Ia tercatat pernah bergabung Inter Milan pada musim tahun 2011 sampai tahun 2012. Namun statistiknya kurang moncer. Selama berseragam Inter Milan, Castaignos hanya bermain 6 kali dan mencetak 1 gol. Ia bersinar juga ketika membela Feyenoord pada musim 2009 hingga 2011. Pada musim 2010-2011 misalnya, Castaignos berhasil mencetak 15 gol dari 34 pertandingan. Namun kondisi sekarang jauh berbeda. Di OFI Crete FC, klub yang ia bela saat ini, Luc Castaignos belum pernah mencetak gol dari 12 pertandingan yang ia ikuti di Liga Yunani. Karena itu, ada kalangan pendukung Persebaya yang meragukan performa Castaignos. Jangan-jangan Castaignos tak jauh beda dengan Arsenio Valport, yang sama-sama berasal dari Belanda. Tapi statistik ajur, pokok murah ditowo nemen-nemen, komentar akun @jojo_bonek di kolom komentar @beritapersebaya. Statistik elek 12 laga gak cetak gol. Tambah akun @badrunhiper, aku Jack Trauma sing berbau Belanda, cetus akun @rafinelevin. Meski statistik tidak mentereng, namun harga pasar Castaignos cukup lumayan untuk Liga 1 Indonesia, yakni Rp5,21 miliar. Jika benar Persebaya akan mendatangkan Luc Castaignos, maka harus siap-siap merogoh kocek dalam-dalam. Pasalnya, kontraknya di OFI Crete baru berakhir tanggal 30 Juni tahun 2023. Artinya untuk mendatangkan Castaignos tidak gratis alias harus ditebus sesuai harga pasarnya. Persebaya jadi penyumbang pemain terbanyak untuk Timnas U23 Indonesia asuhan Sintayong pada SEA Games 2021 bersama Persib Bandung dan Persija Jakarta. Kesempatan emas didapatkan Hernando Ari, Rizky Ridho Ramadhani, dan Marcelino Ferdinand. Mereka terpilih masuk skuad Timnas U23 Indonesia untuk tampil di SEA Games ke-31 yang digelar di Vietnam. Ketiganya terjaring Sintayong setelah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan sejak awal April lalu. Pencapaian Persebaya ini melebihi edisi sebelumnya di mana mereka hanya menyumbang 2 pemain. Keduanya adalah Rahmat Irianto dan Osvaldo Hai. Kedua pemain tersebut saat ini sudah tidak lagi jadi bagian dari Persebaya. Jumlah tersebut sebenarnya bisa lebih banyak lagi jika mencantumkan nama Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Pasalnya, mereka menjadi andalan timnas senior saat membela klub Persebaya Surabaya. Cabang sepak bola SEA Games 2021 akan digelar di Vietnam pada 6-21 Mei mendatang.
Para pemain timnas direncanakan berangkat ke Vietnam pada tanggal 3 Mei atau sehari setelah Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya, ada 5 pemain Persebaya yang mendapatkan panggilan Sintayong untuk pemusatan latihan di Korea Selatan. 2 nama lain adalah Andika Ramadhani dan Koko Ari Araya. Keduanya tidak terpilih. Andika baru kali pertama memenuhi panggilan timnas. Sementara itu, Koko Ari baru pulih dari cedera lutut yang memaksanya menepi hampir setahun.